Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Prihatunisa. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis bukti-bukti transaksi yang biasanya ditemui dalam suatu perusahaan. Bukti transaksi sendiri merupakan dokumen tertulis baik fisik maupun digital yang mencatat dan merekam seluruh kegiatan transaksi keuangan yang telah terjadi pada suatu entitas bisnis atau perusahaan. Untuk fungsi bukti transaksi sendiri, yang pertama sebagai dasar pencatatan, menjadi sumber informasi utama untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal akuntansi. Yang kedua, validasi atau otorisasi, membuktikan bahwa transaksi sah dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, verifikasi, audit trail, menyediakan jejak untuk melacak dan menguji kebenaran catatan akuntansi. Yang keempat, ada bukti hukum, berfungsi sebagai alat bukti legal dalam sengketa atau pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir, yaitu pengendalian internal, membantu mengendalikan dan mencegah kesalahan atau penyelewengan dana. Lanjut saja untuk jenis bukti-bukti transaksi. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pengeluaran atau penerimaan uang. Biasanya kwitansi ini dibuat oleh orang yang menerima uang dan diberikan kepada orang yang memberikan uang. Di sini sudah terdapat juga contoh kwitansi yang diterima dari Munaroh dari Bank BCA sebesar 45 juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10 meter persegi di Jalan Kayu Tangan, Kecamatan Mawar, Denpasar. Dan di pojok kanan bawah juga terdapat tanda tangan penyetor. Untuk bukti transaksi yang selanjutnya ada nota atau nota kontan. Adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan atau pembelian barang secara tunai. Biasanya kalau kita ke Alfamart, kita akan mendapatkan bukti transaksi berupa nota sebagai bukti pembelian secara tunai. Di sini juga sudah terdapat contohnya, di mana biasanya nota kontan ini dibuat oleh penjual. Jadi di bagian atas untuk kop tertulis perusahaan penjual. Untuk yang selanjutnya ada cek. Cek adalah dokumen untuk melakukan pembayaran melalui bank, diterima dari pihak lain. Biasanya ini untuk transaksi pembayaran di mana pihak yang membayar akan memberikan sebuah cek kepada kita dan kita harus menyerahkan kepada pihak bank untuk mencairkan uang tersebut. Dan yang selanjutnya ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Di sini juga terdapat contoh juga untuk faktur tersendiri. Bisa dilihat untuk kop bukti transaksi ini merupakan perusahaan yang menjual barang dagangan yang diserahkan kepada pihak pembeli. Di sini terdapat juga nomor faktur, tanggal transaksi, dan jumlah barang yang dijual, serta juga ada bagian penjualan atau orang yang bertanggung jawab bagian penjualan. Yang selanjutnya ada nota debit, adalah dokumen permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau biasa disebut retur pembelian
pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai. Biasanya ketika kita membeli sesuatu dan ternyata apa yang kita beli kurang sesuai atau rusak, kita bisa mengirimkan nota debit kepada penjual sebagai bukti bahwa kita akan meretur barang yang sudah kita beli. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ada nota kredit, adalah dokumen penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang yang disebut retur penjualan. Ketika ada seorang pembeli yang mengembalikan barang yang telah dibeli kepada seorang penjual, maka seorang penjual akan mengeluarkan nota kredit sebagai bukti bahwa barang yang dikembalikan sudah diterima. Dan yang terakhir ada bukti memo atau memorial. Adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi. Biasanya untuk nota ini bersifat internal di perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal yang perlu kita masukkan ke dalam sebuah bukti transaksi. Pada tanggal 22 November 2014, PT Sinar Gemilang yang beralamat di Jalan Sukacita nomor 18 Surabaya menjual 10 unit laptop Lenovo dengan harga 8 juta per unit dan 5 unit laptop Asus dengan harga 7.500.000 per unit kepada toko Budi yang beralamat di Jalan Kertabaru nomor 04 Surabaya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan nomor faktur F005. Dari pernyataan tersebut, bukti transaksi eksternal apa yang harus dibuat oleh PT Sinar Gemilang untuk mencatat penjualan secara kredit kepada toko Budi? Buatlah contoh bukti transaksinya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk penjualan dan pembelian yang dilakukan secara kredit, maka bukti transaksinya yaitu berupa faktur. Jadi, karena PT Sinar Gemilang menjual barang dagangan kepada toko Budi secara kredit, maka PT Sinar Gemilang perlu mengeluarkan bukti transaksi berupa faktur. Dari pernyataan sebelumnya diketahui bahwa penjualan dilakukan secara kredit dengan tanggal transaksi 22 November 2014. Penjualnya yaitu PT Sinar Gemilang dan pembelinya toko Budi. Barang yang dijual yaitu laptop Lenovo sebanyak 10 unit dan laptop Asus sebanyak 5 unit. Dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Langsung saja kita masukkan ke dalam fakturnya. Karena PT Sinar Gemilang sebagai penjual, maka KOP-nya jadi PT Sinar Gemilang. Dan di bawahnya ada alamat dari PT Sinar Gemilang sendiri. Untuk kepada yang terhormatnya kepada pembeli, yaitu toko Budi. Jangan lupa alamat dari pembeli tersebut. Selanjutnya di sini ada nomor faktur. Dari pernyataan sebelumnya, nomor fakturnya itu ada F005 dan tanggal transaksinya itu 22 November 2014. Untuk nomor pesanannya itu tidak ada, jadi kita kosongi. Dan untuk terminnya itu 2/10 N/30, atau artinya itu mendapat potongan 2% jika toko Budi membayar hutangnya 10 hari setelah transaksi. Dan untuk batas terakhir pembayaran yaitu 30 hari. Untuk kuantitas itu ditulis berapa banyak unit yang dijual. Yang pertama ada 10 unit laptop Lenovo dengan harga satuan 8 juta.
dan 5 unit laptop Asus seharga 7.500.000. Tinggal kita kalikan saja